Sial, ya Tuhan, kenapa hari ini gini banget ya? Semua orang pasti ingin hidup bahagia, menjalani hari-hari yang selalu menyenangkan terus gitu ya, tanpa kesulitan atau kesedihan. Kita sering banget nyusun rencana biar hari-hari kita berjalan lancar, tapi hidup nggak selalu seperti itu. Pasti ada hari-hari buruk yang harus kita hadapi. Hari-hari yang nggak menyenangkan kadang-kadang bisa bikin kita stres, cemas, nggak nyaman, kehilangan mood, bahkan kehilangan semangat hidup. Kenapa bisa gitu? Kadang hari-hari buruk ini terasa mengacaukan segala rencana yang sudah kita susun dengan susah payah. Meskipun berlangsung singkat, hari-hari ini bisa membekas di pikiran dan perasaan kita dalam waktu yang lama. Bikin kita stres dan kehilangan semangat. Lalu gimana cara ngadepinnya? Ada nggak cara-cara biar hari buruk nggak berdampak buruk juga bagi kita? Tetap stay tune di video ini ya. Kita cari tahu penjelasannya lebih lanjut. Dalam psikologi, ada pembahasan tentang strategi coping namanya. Apa itu coping? Menurut salah satu penulis ya dalam bukunya, Sarafino, coping adalah usaha mengurangi stres yang terjadi. Usaha ini bisa berupa perilaku dan pikiran positif atau negatif yang bisa ngurangin dampak hari buruk biar nggak bikin stres. Tindakan ini disebut dengan strategi coping. Strategi coping bertujuan untuk mengatasi situasi dan tuntutan yang kita rasa menekan dan membebani diri kita. Ada jenis-jenis dari strategi coping ini. Menurut beberapa peneliti, misalnya pertama adalah coping yang berpusat pada penyelesaian masalah atau problem focus coping mechanism. Contohnya, kamu dan pacarmu lagi ada masalah dan bertengkar karena beda pendapat. Apakah kalian setelah saling beda pendapat kemudian saling diam aja tanpa menyelesaikannya? Dengan problem focus coping, kita coba bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Cari solusinya dengan hati-hati untuk mengatasinya tanpa saling menghindar atau menunda, supaya akar permasalahan bisa diperbaiki. Jadi di sini ada strategi psikologi ya, flight or fight. Nah, problem focus coping ini adalah fight, bagaimana kita mengatasi masalahnya. Yang kedua adalah emotion focus coping atau berpusat pada emosi kita. Misal, saat di kantor kamu mengalami masalah, dengan strategi ini kamu mengatasinya misalnya dengan merenungkannya, dengan memikirkannya, atau cerita dengan teman di sebelahmu, atau kemudian misalnya bertanya kepada yang kuasa, berdoa. Nah, fokus ini membantu untuk memberikan ketenangan, meskipun mungkin belum sampai pada penyelesaian masalahnya. Tapi strategi ini membantu meredakan rasa marah atau frustasi kita. Coba bayangkan kalau kamu lagi stres karena pekerjaan numpuk ditambah masalah di luar pekerjaan dan kamu cuma diem aja tanpa mengatasinya. Nanti jadinya kamu akan self-talk dan kemudian masalah itu justru akan lebih besar dan masuk dalam ketidaksadaranmu. Dan mungkin itu akan membuat kamu merasa semakin berat. Tentu saja, selain mengurangi rasa berat dengan aktif melakukan strategi coping tadi, kesehatan mentalmu juga bisa akan tetap terjaga. Jadi kamu bisa dengan kuat, dengan resilient, dan mengurangi kerentanan dalam mengalami depresi. Kenapa begitu? Penilaian menunjukkan bahwa orang yang mengalami depresi cenderung menghindari strategi coping tadi dan hanya menyalahkan diri sendiri tanpa menyelesaikan masalahnya. Berikut ada beberapa tips supaya strategi copingmu bisa terus terlatih. Belajar dengan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri setelah orang lain. Tanamkan pikiran yang positif, misalnya dengan positif self-talk. Misalnya kita meyakini bahwa aku bisa kok melakukannya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jadikan evaluasi kesalahan atau kegagalan yang pernah dialami
minta bantuan orang lain untuk memecahkan masalah ini bersama-sama, itu dia. Jadi itulah penjelasan tentang strategi coping. Gimana biasanya caramu mengatasi stres menggunakan coping? Yuk ceritakan pengalamanmu di kolom komentar.